Di era globalisasi pada saat sekarang, dunia seolah tanpa batas. Perkembangan teknologi semakin cepat dan arus informasi semakin deras dan budaya dari berbagai penjuru dunia dapat dengan mudah kita akses. Tapi, di tengah era globalisasi ini, pernahkah kita bertanya, bagaimana bangsa kita mampu menjaga nilai dan identitas Pancasila? Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang tantangan dan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki 5 nilai fundamental yang menjadi pedoman untuk kita semua. Kelima sila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan peraturan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana ya nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan di era globalisasi saat ini? Yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diimplementasikan melalui kegiatan toleransi antaragama. Misalnya, di Jakarta terdapat program dialog antaragama yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu kemanusiaan dan memperkuat toleransi. Selanjutnya, sila kedua dapat dilihat dari program bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan organisasi. Mereka membantu masyarakat yang terdampak bencana alam tanpa memandang suku, agama maupun latar belakang. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dirayakan melalui festival kebudayaan yang menunjukkan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini adalah cara kita untuk menunjukkan kebanggaan kita akan identitas nasional di tengah arus globalisasi saat ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawaratan dan perwakilan. Diimplementasikan langsung dalam peran aktif masyarakat Indonesia dalam proses demokrasi. Penggunaan platform digital dalam menyambung segala aspirasi rakyat. Ini adalah suatu nyata bagaimana kita melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam pengambilan setiap keputusan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terlihat dalam bentuk program bantuan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di era globalisasi ini, kita juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Apa aja sih tantangannya? Pertama, pengaruh budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai lokal. Banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi yang masih menjadi musuh besar. Meskipun sudah ada program bantuan sosial, masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak positif dari globalisasi. Ketiga, radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita perlu memperkuat dialog dan toleransi antaragama untuk mengatasinya. Keempat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Pertama, edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi-informasi positif dan melawan informasi-informasi negatif. Media sosial bisa menjadi bahan yang efektif untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kita semua berhak ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menegakkan hukum yang tegas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menunjukkan sikap kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi teman-teman, implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini bukanlah suatu hal yang mudah, tapi bukan juga suatu hal yang mustahil. Mari kita jaga Pancasila, jaga Indonesia.